berikan ya kepada kalian dan juga sudah diupload di CIS. Oke, sudah sempat untuk melihat ini belum catatan ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum, saya akan coba ini ya, menjelaskan. Jadi, yang pertama itu contoh untuk hukum kolom. Bisa dilihat di sini, ini ceritanya. Silakan digambar, coba kalian menggambar dulu ini. Ada 4 muatan ya, yang diletakkan di suatu sistem koordinat X, Y. Nah, muatan ini membentuk sistem konfigurasi. Nah, bentuknya itu adalah persegi ya, dengan panjang sisi adalah A di sini. Ini ada muatan 1, muatan 2, muatan 3, dan muatan 4. Ya, kemudian ini ada Q1 dan Q4 itu nilainya Q besar, dan Q2, Q3 itu nilainya Q kecil. Nah, pertanyaannya, berapakah perbandingan Q besar dibandingkan dengan Q kecil? Ya, Q besar dibandingkan dengan Q kecil jika gaya elektrostatis yang dialami muatan 1 dan 4 adalah 0. Oke, jadi di sini ada kata kunci. Ya, kata kuncinya yaitu gaya elektrostatis ya, ini gaya elektrostatis yang dialami oleh muatan 1 dan 4 adalah 0. Oke, tentang soalnya dulu, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Halo, suara saya masih kedengaran? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Nah, kalau gitu kita masuk ya. Ini solusi yang sudah saya buat. Jadi di sini kita pertama itu kita menggunakan asumsi ya. Asumsi ini untuk memberikan tanda muatan yang ada di sini. Nah, di sini ada catatan bahwa walaupun hasil akhir tidak bergantung dari asumsi yang digunakan. Jadi sebenarnya ini bebas ya, kita mau pilih seperti apapun terserah. Nah, dalam pengerjaan ini saya akan menggunakan asumsi Q besar itu lebih besar daripada 0, artinya ini muatan positif ya. Sedangkan Q kecil itu kurang dari 0, berarti ini muatan negatif. Nah, langkah selanjutnya, ini sudah saya gambarkan. Jadi di sini muatannya kita kasih tanda dulu ya. Tadi kan yang namanya Q besar itu adalah Q1 dan Q4. Nah, ini adalah Q1 ya. Ini Q1 di sini, kemudian Q4 di sini. Makanya ini nilainya plus, ini nilainya plus. Oke, kemudian Q2 dan Q3 itu nilainya kurang dari 0, berarti dia minus. Nah, di sini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita harus mendefinisikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Kenapa? Karena kalau ada muatan didekatkan seperti ini, maka antara kemuatan akan terjadi interaksi ya atau gaya. Nah, gaya ini yang kita sebut sebagai gaya listrik atau gaya kolom. Nah, ini sudah saya gambarkan arah dari masing-masing gaya yang ada ini pada muatan 1 dan muatan 4. Nah, saya ingin bertanya dulu, apakah di antara kalian ada yang bingung dalam menggambarkan arah gaya? Silakan. Karena kalau misalkan salah menggambarkan gaya, akan menyebabkan nanti analisa ke bawahnya jadi salah. Jadi ini penting sekali di awal harus benar-benar sudah oke dulu. Silakan, apakah sudah bisa menggambarkan diagram gayanya? Masih Oke, kurang paham, Pak. masih kurang paham. Nah, kalau masih kurang paham, coba kalian gambar dulu ada 4 muatan coba di kertas kalian.
Oops, sorry. Sebentar ya, ini saya bersihkan dulu ya. Kita akan gambar sama-sama. Ini saya akan ngajar kuliah fisikanya pelan-pelan ya. Karena kemarin saya lihat dari fisika dasar 1, kalian lumayan keteteran ini untuk mengikuti kuliah ini. Sebentar. Ups. Sebentar ya. Ada error sedikit. Gimana, sudah digambar tadi 4 muatannya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini dia kan bentuknya seperti ini ya. Awalnya seperti ini dia. Oke, jadi yang pertama tadi kita kasih tanda ya. Ini plus Q tadi di sini ya. Plus Q ya. Ini minus Q. Nah, seperti ini. Nah, kita mau menggambar diagram gaya. Nah, tadi pada soal dikasih tahu kalau gaya pada muatan 1 ya dan muatan 4 itu nilainya sama dengan 0. Oke, sekarang saya fokus saja ke muatan 1. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Ini kan muatan 1 dia dikelilingi oleh 2, 3 dan 4. Nah, maka akan ada 3 gaya yang bekerja pada muatan 1. Pertama kita lihat antara 1 dan 2. 1 ini muatannya apa? Positif ya. Nah, kemudian 2 lihat. 2 muatannya negatif. Nah, berarti kalau ada positif sama negatif, mereka akan saling tarik-menarik ya. Nah, menurut 1 ya, menurut muatan 1 dia akan mengalami gaya tarik. Nah, kita gambar seperti ini. Ya. Nah, kita sebut gayanya namanya F ya. F itu sebagai gaya. Kita kasih vektor karena dia punya arah ya. Gaya pada 1, kita tulis F1 ya. Gaya pada 1 oleh 2. Jadi kita tulis F12. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana interaksi antara 1 dan 3. Kita lihat 1 muatannya positif ya. 3 muatannya negatif. Berarti antara 1 dan 3 akan tarik-menarik. Nah, menurut 1 dia akan merasakan gaya yang menarik dia ke arah 3. Kita sebut sebagai F. Gaya pada 1 oleh 3. Nah, jadi F13. Oke, kemudian kita lihat lagi yang terakhir interaksi antara 1 dan 4. Nah, 1 muatannya positif, 4 muatannya positif. Nah, karena dia sejenis maka dia akan tolak-menolak. Menurut 1 dia akan merasakan gaya tolak. Nah, gaya tolaknya ke sini ya. Gaya tolaknya kita kasih nama F ya, gaya pada 1 oleh 4. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas? Sampai sini jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian langkah kedua kita membuat proyeksi ya. Kenapa dilakukan proyeksi ya? Karena ini kan kita bekerja pada sumbu X sama Y, maka gaya-gayanya harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi saya buat begini. Ya, saya buat begini ya. Nah, seperti ini. Ini perpanjangan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya. Saya akan memproyeksikan si gaya F14 ya, ke sumbu Y, ini sumbu Y ya, ke sumbu X. Nah, di sini. Nah, kita lihat. Ini berarti kalau diproyeksikan berarti kan kayak ada bayangannya ya. Nah, bayangannya ke sini. Nah, berarti ini bayangannya di sini. Proyeksinya ya. Nah, ini kita sebut sebagai F14 untuk sumbu Y. Ya, kemudian yang bagian ke sini. Nah, yang ini adalah F
14 untuk sumbu X. Karena sumbu mendatar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian lihat lagi. Nah, ini kan dia membentuk sudut ya di sini ya. Ya, ini sudutnya kan tengah-tengahnya karena ini persegi ya, maka ini sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Nah, ini kan bagian depan nih ya. Gambar yang ini. Ini kan bagian depan yang ada di sini. Ya. Maka depan itu adalah sin. Jadi F14 arah Y itu sama dengan F14 sin 45 derajat. Nah, yang bagian ini ya. Ini adalah F14 cos 45 derajat. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau yang bingung? Jangan malu-malu. Kalau sudah paham, boleh chat di ini kolom chatting, biar saya bisa tahu responnya bagaimana. Oke, Tony sudah paham. Ya. Oke, sudah beberapa banyak yang paham ya. Berarti saya lanjutkan. Nah, kemudian setelah kita berhasil menggambarkan diagram gaya ya, selanjutnya adalah kita menggunakan kata kunci ya. Tadi dijelaskan begitu ya, bahwa gaya pada muatan 14 itu sama dengan 0 ya, total gayanya. Jadi di sini saya tulis begini, karena gaya yang dialami muatan 1 dan 4 adalah 0, maka kita cukup meninjau muatan 1 atau 4 saja ya, untuk salah satu komponennya, komponen X dan komponen Y. Karena tadi ya, total gaya di sini itu sama dengan 0. Jadi kalau gitu komponen X-nya pasti 0 atau komponen Y-nya juga pasti 0. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil komponen gaya F14, berarti saya meninjau muatan 1 ya, muatan 1 yang di sini, untuk arah sumbu X-nya saja. Boleh nggak Pak ini arah sumbu Y-nya? Boleh, nggak ada masalah ya. Jadi saya ambil tadi ya saya ulangi bahwa gaya yang dialami oleh muatan 1 itu sama dengan 0. Nah, maka saya tuliskan di sini kita terapkan hukum Newton, total gaya sama dengan 0. Nah, gaya pada muatan 1 itu siapa? Yaitu gaya 14 secara keseluruhan, tapi saya ambil yang sumbu X saja ya. Nah, sekarang lihat di sini, di gambar ini. Ini sama aja ya gambarnya ya. Saya lihat yang di sini aja. Ini lihat gaya pada muatan 1 untuk sumbu X itu kan ada 2 ya. Yang F12 dan F14 cos 45 derajat ya. Maka di sini saya tulis gaya pada muatan 1 itu saya sebut sebagai F14 arah X itu sama dengan gaya atau F12 yang ini ya. Ini nilainya positif ya, ini nilainya positif. Kenapa? Karena sumbu kita itu ini kan ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Jadi sumbu kita tuh begini ya tadi ya. Ini X, ini Y. Jadi yang ke arah sini positif, yang ke arah atas positif. Arah F12 tuh ke arah X positif, makanya sini positif. Nah, dijumlahkan dengan ini ya, F14 cos 45 derajat. Nah, kenapa di sini menjadi negatif? Karena arahnya menuju ke sebelah sini. Ya, menuju X negatif. Jadi tambah dalam kurung minus F14 cos 45 derajat. Nah, tadi kita ulangi lagi bahwa total gaya yang dialami oleh muatan 1 sama dengan 0. Ya, maka di sini kita tulis sama dengan 0 untuk yang arah sumbu X. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya anggap kalian sudah paham ya, atau mulai mencerna. Esra, tidak Pak. Halo Esra. Ya, Pak. Ya, bisa dijelaskan apa yang bisa saya bantu biar kamu bisa paham? Maksudnya paham, Pak, sampai sini nggak ada yang apa. Oh, oke. Nggak ada pertanyaan maksudnya? Oke, ya makasih. Oke, kemudian
Nah, ke bawahnya, ya, Sebastian masih mencerna. Halo Sebastian. Halo Pak. Ya, oke. Masih ada yang bisa saya ini jelaskan lagi biar kamu bisa cepat Mungkin pahamnya? saya bisa melihat pelan-pelan Pak dari apa yang Bapak tulis di sini Pak. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum ada Pak. Ya, Masih melihat apa yang Bapak tulis dulu Pak. oke. Nah, tadi kita sudah sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya kita tinggal masukkan. Kan gaya kolom itu rumusnya ya, F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Ini kalau untuk mencari besarnya saja ya. Ya, kita masukkan ke sini ya, berarti K kali Q1 Q2 per R. Nah, R12 itu adalah jarak ya, jarak Hmm, antara apa? ya saya ulangi, R12 itu adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Nah, lihat di gambar. Muatan 1 itu yang di sini, muatan 2 yang di sini. Jaraknya sebesar A. Oke, nggak ada masalah ya. Nanti kita tinggal masukkan ini menjadi A kuadrat nanti di sini. Ya. Nah, kemudian K kali Q1 Q2 per R14 kuadrat. Nah, R14 itu apa? Jarak antara muatan 1 dan muatan 4. Ya, ini saya tulis dulu ya. Muatan 1 dan 2. Ini tadi jarak antara muatan 1 dan 4. Oke ya. Nah, kita lihat ini 1 dan 4. 1 dan 4 itu muatannya dia terpisah ya di sini dan di sini. Kita tahu dari sini ke sini tuh A, dari sini ke sini A. Maka ini merupakan sisi miring ya. Sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah akar dari A kuadrat tambah A kuadrat ya. Tadi ini panjangnya A, ini panjangnya A. Berarti ini sama dengan 2A kuadrat ya, atau A akar 2. Nah, ini adalah nilai dari R14. Oke. Nah, kemudian ini ada, lihat, tadi kan F14 cos 45 ya, yang arah X ya, yang ini ya. Maka nilai cosnya ada nilainya di sini ya. Nah, kita masukkan, ada cos 45-nya. Kemudian tinggal di, apa namanya, ini K-nya kita keluarkan ya. Keluarkan K-nya karena ada sama-sama nilai K. Nah, K itu sama dengan 1/4 V epsilon 0. Nah, di sini lihat muatan Q2 ini ada tanda mutlak ini di sini ya. Tanda mutlak. Nah, begini ya. Saya tulis ini adalah tanda mutlak. Kenapa perlu? Coba lihat pada gambar. Pada gambar Q2 itu nilainya positif atau negatif? Negatif ya. Dia tuh nilainya negatif. Nah, tanda negatif positif itu nanti efeknya sudah diperhitungkan sebagai arah gayanya. Oleh karena itu, pada perhitungan tidak perlu lagi dimasukkan tanda negatifnya, ya. Karena tadi saya ulangi, tanda negatif positif dari muatan itu sudah diakomodasi oleh arah gayanya. Makanya ini sudah ada tanda minusnya. Jadi jangan double claim lagi. Jadi lebih baik kita buat dia dalam tanda mutlak. Jadi intinya tanda negatifnya sudah menjadi positif semuanya. Ya. Oke, ini kita ganti Q1 adalah Q besar, Q2 adalah Q ya, Q kecil. Nah, ini tinggal dimasukkan diganti. Tadi R12 nilainya A ya, R14 nilainya A akar 2. Oke ya. Kemudian ini lanjut ke bawah lagi, nilai cos 45 derajat itu adalah 1 per akar 2 ya. Oke, nanti kalian tinggal ini dikuadratkan ya, berarti A kuadrat, akar 2 dikuadratkan dapatnya 2. Ini akar 2 masuk ya, dikalikan ke bawah sini. Nah, terus nah sudah sampai sini. Nah, ini kan sama aja ya, 2-nya tulis di depan ya, 2A kuadrat.
Nah, kemudian saya keluarkan ya komponen Q-nya saya keluarkan, Q besar saya keluarkan, Q kecil saya keluarkan. A-nya ini ada A ya, A kuadrat, ini juga A kuadrat. Jadi A kuadratnya saya keluarkan di sini. Ya. Nah, ini saya buat Q-nya saya keluarkan gitu ya. Kenapa? Karena biar mendapatkan di sini ada perbandingan antara Q besar dibandingkan sama Q kecil. Ya, kalau kalian hanya mengeluarkan Q kecil aja, berarti kan nanti di sini Q minus Q besar gitu ya. Nah, padahal ini yang ditanya tadi di soal di awal. Oke. Nah, di sini kita lihat, ini kita punya dua suku ya, dua suku. Nah, ini kan ada bagian, ini saya sebut misalkan ya, ini namanya bagian A gitu ya. Namanya bagian A. Kemudian yang satu grup ini saya kasih nama B ya. Nah, sekarang lihat. 0 sama dengan A dikali dengan B. Kan begitu ya. Nah, kita lihat A itu terdiri dari Q besar, Q kecil, 4V epsilon 0 A kuadrat. Nah, pertanyaan saya, adakah nilai dari sini yang bernilai 0? Q dia tidak nilainya 0 ya, ada nilainya. Q kecil juga ada nilainya. 4V ada nilainya. Epsilon 0 ada nilainya. A kuadrat ada nilainya. Nah, berarti kalau gitu, si A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Maka kalau begitu, 0 sama dengan sesuatu yang tidak 0 dikalikan berapa? Biar jadi 0. 0, Pak. 0. Maka B harus sama dengan 0, Pak. 0. Makanya bagian ini saya tulis begini. 1 minus Q per, ya Q besar per Q kecil, per 2 akar 2, yang ini ya, itu sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian ini tinggal pindah ruas aja. Ya, satunya pindah ruas, ini negatif pindah jadi positif ya. Nah, kemudian ini yang dari bawah saya kalikan ke sini ya, maka dapatnya begini, Q besar per Q kecil sama dengan 2 akar 2. Maka lihat di sini, ini kan perbandingan Q besar sama Q kecil ya. Yang ditanyakan begini. Ya, sementara kita punyanya Q per harga mutlak Q. Nah, tadi kan ini kita punya perbandingannya adalah ini ya. 2. Maka kalau gitu Q banding Q kecil sama dengan, nah minusnya muncul lagi di sini. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan untuk soal ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Edwiner. Tadi Pak yang pertama Pak, yang untuk yang penentuan Q besar Q kecilnya positif negatif yang F1 F2-nya itu Pak gimana ya Pak? Saya di situ kurang memperhatikan Pak. Edwiner. Oke. NIM berapa? 13 ya? Betul Pak. Oke, Edwiner, saya kembali ke atas. Nah, jadi di sini kan tidak dikasih tahu ya jenis muatannya apa. Nah, ini tadi ada garis bawah di sini, asumsi ya, asumsi. Jadi kalian boleh mengambil misalkan Q besar itu sama dengan lebih besar daripada 0, Q kecilnya lebih besar daripada 0. Boleh nggak? Boleh-boleh aja gitu. Kalau seandainya di soal tidak diketahui. Jadi kita boleh ambil keputusan sendiri. Yang penting dicatat. Tapi kalau misalkan di soal sudah dikasih tahu, ini misalkan plus, ini minus, ini plus, ya kita harus ngikutin informasi yang ada di soal. Jadi begitu, Edwiner. Baik, paham Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Untuk soal ini sudah cukup? Jelas? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? NIM berapa? Stiano Doni dengan NIM 03, Pak. Sebut TB atau TE? TE, Pak. TE 3. TE 2, Pak. Bukan, TE terus NIM belakang. NIM 03, Pak. Oke, silakan. Untuk penentuan tadi kan Pak, Bapak bilang bisa Q lebih besar dari 0 dan Q kecil bisa lebih besar dari 0 juga, Pak. Ya, itu berlaku untuk yang lebih kecil juga, Pak? Boleh aja. Boleh, silakan aja, nggak ada masalah.
Ini Baik, kan di Pak. sini Terima kasih, Pak. apa namanya, walaupun hasil akhir tidak bergantung pada asumsi yang digunakan. Jadi di sini karena soalnya tidak kasih tahu nilai jenis muatannya apa, makanya kita boleh milih bebas. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau tadi mau begini ya silahkan aja, nggak ada masalah. Yang penting ditulis di sini. Izin bertanya, Pak. Dari TE, TB, NIM ujung. Oh iya, TE Antonius NIM 11, Pak. Ya. Dengan kita mengasumsikan kayak gitu, nanti hasilnya juga bakal sama ya, Pak? Nah, coba aja. Nggak apa-apa, sekalian latihan-latihan kan? Silakan Antonius. Oke, Pak. Coba ya. Siap. Siap. Siapa tadi? Tony ya, sorry, Tony. Ada lagi yang lain? Cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Joshua NIM 06 dari Teknik Elektro, Pak. Ya, nanti sebut aja begini ya, TE 06 Joshua gitu ya. Baik, Pak. Oke, silakan Joshua. Tentang apa itu, Pak? Yang masih bingung aku, Pak. Tentang harga mutlak Ki, Pak. Kenapa harus ada harga mutlaknya ditaruh, Pak? Kayak gitu, Pak. Ya, yang ini ya, harga mutlak ini ya. Betul, Jadi, Pak. jadi gini loh. Ini kalau kamu punya muatan positif ya, ini muatan negatif gitu ya. Maka kan ini sudah jelas dia akan tarik menarik gitu ya. Ini misalkan muatan 1, ini muatan 2. Nah, ini akan ada gaya F12. Ini ada gaya F21 ya, gaya pada 2 oleh 1. Nah, kalau misalkan saya tanya berapa F12? Nah, misalkan saya tanya begitu ya, berapa F12? Nah, pasti kamu jawab gini, K, Q1, Q2 per R kuadrat, gitu aja kan? Nah, ingat bahwa gaya itu merupakan suatu vektor. Artinya di sini harus ada yang namanya arah. Gitu. Kalau misalkan ini kita anggap sebagai sumbu X, ya, arah I. Nah, ini kita lihat, dari sini kan sudah kelihatan, ya, bahwa gayanya itu ke sumbu X positif ya, maka memang nanti nilainya begini, plus K Q1 Q2 per R kuadrat arah I, begitu ya. Oke? Nah, karena di sini kita sudah klaim arahnya, ya. Kalau seandainya Edwiner melakukan begini. Edwiner tadi ya? Sorry, siapa tadi ya? Joshua, Pak. Oh, sorry, Joshua. Joshua, ini kamu bikin begini. K kali Q1. Nah, ini Q2-nya negatif ya? Ya kan? Berarti kamu masukin begini, minus Q2 gitu. Per R kuadrat I. Nah, jawabannya jadi apa? Sama dengan minus K Q1 Q2 per R kuadrat I. Nah, ini kita melakukan double claim. Kita sudah kasih tahu arahnya di I, tapi tambah lagi minus. Gitu. Jadinya jawabannya minus arah I. Gitu kan? Coba lihat. Ini kan sumbu X positif tuh arahnya ke kanan. Nah, sekarang jawaban kita jadi minus arah I. Berarti harusnya kalau berdasarkan hitungan-hitungan kita yang salah ini, gayanya itu ke sini. Minus, tanda minus, arah minus. Nah, makanya di sini kita butuhkan yang namanya harga mutlak di sini. Mutlakin gitu. Biar tidak terjadi double claim. Jadi ini salah. Ya kan? Gaya ini salah. Harusnya gayanya ke sini. Begitu Joshua? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau misalkan Joshua tidak bicara arah dulu, ini nggak usah dibilang, tapi dalam perhitungan tanda negatifnya kamu masukin, ya gimana kira-kira? Jadi salah juga ya. Makanya apa namanya, dalam memasukkan ke sini itu dia harus nilai mutlak semua. Ya. Nilai mutlak artinya tidak memperhitungkan tanda negatif positif dari jenis muatannya. Nanti arahnya belakangan, mengikuti apa namanya, arah dari gayanya. Yang ditentukan secara visual itu lebih gampang.
Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Cukup? Kalau cukup, saya mau lanjut ke materi yang satu lagi. Boleh kasih respon? Cukup, Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi nanti kalian tolong ini ya, tambah-tambah lagi latihan-latihannya. Nanti saya akan kirimkan satu buku ya, yang isinya soal dan pembahasan. Jadi nanti bisa banyak itu, kalian bisa belajar dari sana. Oke, saya akan lanjut ke topik tentang medan listrik. Oke. Coba diperhatikan. Jadi di sini ceritanya diketahui ada 4 muatan ya, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, 4 muatan ini ditaruh pada suatu referensi ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti di sini 0,0. Kemudian jarak antar muatan A, berarti mirip kayak yang tadi ya. Nah, kita di sini diminta untuk mencari medan listrik. Ya, lebih lengkap saya akan bacakan soalnya. 4 buah muatan listrik disusun seperti pada gambar di samping. Jarak antar muatan adalah A. Oke. Dan diketahui, nah ini sudah jelas ya, muatan Q1 plus 10 minus 20 plus 20 minus 10 ya. Oke, ini posisinya 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, nah ini kita harus kasih garis bawah ya, dalam notasi vektor. Nah, berapakah medan listrik total pada pusat persegi akibat keempat muatan? Nah, ini kan medan listrik ya. Medan listrik itu adalah E simbolnya. Nah, dalam notasi vektor berarti ini ada vektornya di atasnya. Dia minta ada arahnya. Ada arah dan besarnya. Oke. Silakan saya minta kalian membuat ini dulu, gambar ini di kertas, nanti biar sambil bisa coret-coret. Ini adalah pusatnya ya, tengah-tengah sini, center. Oh ya, sambil menggambar ini konfigurasi muatannya. Ini yang bertanya pada sesi ini itu sudah saya catat ya di Google Sheet yang bisa kalian lihat linknya di CIS di week 1. Jadi saya akan update nilainya di situ setiap sesi. Saya mulai hitung dari sesi 2 ya. Sesi 1 saya kemarin belum punya catatannya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan penilaian keaktifan ini ya untuk meningkatkan nilai akhir yang nanti kalian bisa dapat. Oke, gimana sudah sudah menggambar? Selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi tolong dicatat di situ berarti targetnya adalah kita mencari medan listrik ya. Cari medan listrik. Oke. Sebelum saya masuk ke pembahasan, ngomong-ngomong ada yang masih bingung konsep mengenai medan listrik itu apa? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Coba Jeffrey bisa kasih ini penjelasan Jeffrey? Halo Jeffrey. Atau yang lain mungkin? Bisa kasih penjelasan medan listrik? Aduh, pada malu-malu ya. Nah, konsep medan listrik ini penting sekali ya, terutama untuk teknologi modern ya. Misalkan gini ya, cerita ya. Ini ada antena. Antena BTS. Bukan grup band ya. Ini yang biasa kalian lihat tower tinggi-tinggi ya.
di antara perumahan atau di tempat tinggi. Nah, itu fungsinya untuk memancarkan sinyal, ya. Sinyal apa? Misalkan ini saya punya handphone di sini ya, maka sinyal HP ini bisa nerima data yang dikirimkan. Jadi misalkan ini ada teman saya namanya A, dia kirim SMS, kemudian diteruskan oleh tower, ya kemudian tower teruskan lagi ke saya. Ya di sini ya. Nah, kenapa saya bisa terima informasi? Jawabannya adalah karena B itu berada dalam medan elektromagnetik yang dimiliki oleh si antena. Itu sederhananya seperti itu. Sehingga konsep tentang medan listrik ya itu menjadi sangat penting sekali di bidang telekomunikasi. Sebenarnya bukan hanya telekomunikasi. Contoh lain ya, misalkan begini. Ini bumi. Ya, bumi. Nah, tiap hari bumi itu dibombardir ya oleh sinar matahari. Ya, sinar matahari. Nah, matahari itu merupakan suatu reaktor nuklir. Ya, terjadi reaksi fisi di sana. Sama seperti apa yang terjadi di reaktor nuklir yang ada di bumi, ya. Nah, ketika terjadi suatu reaksi fusi di matahari itu partikel yang dipancarkan ke ke ruang semesta ya, itu macam-macam ya, ada X-ray ya, ada ultraviolet, ada cahaya tampak, ada microwave ya, dan lain-lain. UV ini yang membuat kulit kalian menjadi hitam, gosong. X-ray ini yang biasa digunakan untuk dunia medis. Jadi kita ingin tahu bagian dalam tubuh manusia tanpa harus dibedah dulu gimana caranya, ya pakai X-ray kan ya. Ini kelihatan tulangnya sebelah mana. Nah, bayangkan tubuh manusia itu bisa tembus gitu kan ya, di X-ray tembus. Jadi di sini kita bisa dapat foto tulangnya. Berarti kan cahayanya kuat sekali, bisa tembus sampai tubuh manusia. Kalau kita pakai senter, nggak bisa tembus tubuh ya. Tapi kalau pakai X-ray bisa tembus. Nah, artinya apa? Artinya sinar-sinar baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan dari matahari itu memiliki energi yang berbeda-beda, dari paling tinggi sampai paling rendah. Nah, coba bayangkan kalau bumi itu tidak memiliki suatu pelindung yang disebut sebagai medan magnet bumi. Ya, medan magnet. Nah, ini kan kalau bumi ada utara sama selatannya ya. Nah, medan magnet bumi ini menimbulkan magnet bumi itu menimbulkan ruang di sekitar bumi yang memiliki sifat kemagnetan. Kita sebut sebagai medan magnet bumi. Nah, partikel-partikel cahaya dari matahari yang memiliki muatan itu akan berinteraksi dengan medan magnet bumi. Nah, sehingga apa? Sehingga yang tadinya partikel ini mematikan ya, dia tidak sampai ke permukaan bumi, minimal bisa dikurangi. Jadi ini misalkan ini elektron ya, dia itu akan muter-muter di sini. Sama muter-muter di sini karena ada gaya Lorentz-nya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini yang kalau misalnya kalian lihat di beberapa video ya, BBC atau segala macam, itu yang kita sebut sebagai aurora. Gitu. Jadi ada cahaya di kutub utara sama kutub selatan yang sangat bagus. Itu sebenarnya radiasi mematikan dari matahari yang terbelokkan kemudian pelan-pelan energinya habis gara-gara muter-muter di sini. Gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kita tidak memiliki medan magnet bumi atau terbalik atau hilang sebentar aja, maka radiasi yang energi tinggi ini akan masuk ke bumi, kehidupan di sini pasti langsung akan habis ketika. Nah, itulah beberapa penjelasan konsep ya mengenai aplikasi dari medan listrik ini. Oke ya, kembali lagi. Jadi kita di sini diminta untuk menentukan medan listrik akibat ada 4 muatan titik ya. Nah, sistem yang kita tinjau terdiri dari 4 muatan listrik yang diletakkan di ujung-ujung suatu persegi. Nah, setiap muatan berkontribusi terhadap medan listrik di pusat persegi. Ya, jadi ibaratnya ini ada orang ya, dia nggak mandi 1 minggu. Ya, ini ada orang lagi tidak mandi 2 minggu.
Ini ada orang lagi tidak mandi 3 minggu. Nah, berapa kekuatan bau di sini? Nah, berarti kan baunya si A tambah baunya si B tambah baunya si C. Itulah bau di D, bau total. Jadi medan medan listrik itu juga sama. Dia dijumlahkan secara aljabar, tapi penjumlahan vektor. Jadi karena ada 4 muatan, maka medan akibat muatan 1 tambah medan akibat muatan 2 tambah medan akibat muatan 3 tambah medan akibat muatan 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Tidak, Pak. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini gambarnya agak ribet ya, tapi begini, penjelasannya begini. Ini kan di sini ada muatan ya. Jadi saya ambil yang bagian ini aja. Q2 ya. Ini ada muatan Q2 gitu. Ini saya hapus dulu aja deh. Nah, gini ya, saya hapus semua. Oke. Nah, ini kan ada muatan Q2 di sini. Nah, kemudian kita ingin tahu, tadi kan kita akan mencari kontribusi masing-masing muatan ya terhadap medan. Nah, sekarang saya meninjau Q2. Nah, Q2 ada di sini. Nah, berapa medan yang ada di sini? Kita lihat Q2 ini kan muatannya negatif ya. Nah, kalian tahu bahwa kalau muatan negatif itu medannya akan masuk ya ke muatan tersebut. Arahnya. Sementara kalau misalkan muatan positif itu dia akan keluar arah medannya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang lihat ini muatan negatif, berarti terhadap titik pusat arah dari medannya kemana? Ke minus Q2. Nah, berarti saya gambarin begini. Nah, gitu ya. Ini adalah medan 2 ya. Medan oleh muatan 2 di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini kita sedang bekerja dengan suatu vektor medan, ya ini vektor medan panah ini, yang tidak sesuai dengan sumbunya gitu. Nah, ini kan persegi, jadi ini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, seperti biasa kita harus melakukan proyeksi terhadap masing-masing sumbu. Nah, ini kita proyeksikan ke sini, ini kita proyeksikan ke sini gitu. Ya. Nah, ini kalau saya gambar segitiga kan begini ya. Nah, ini sudutnya gitu ya. Ini yang arah dari E2 gitu kan ya. Yang ini saya sebut sebagai E2 arah X, yang ke atas saya sebut sebagai E2 arah Y gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat sin theta. Sin itu kan demi ya. Demi, depan miring. Depannya adalah ini E2Y, miringnya adalah E2. Gitu ya. Maka di sini bisa saya tulis di sini aja ya. Sin theta sama dengan E2Y per E2 gitu ya. Maka di sini bisa ditulis E2Y sama dengan E2 sin theta ya. Maka ini adalah E2 sin theta. Gitu ya. Yang ini yang bagian datar ini cos ya. E2 cos theta. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menguraikan masing-masing gaya ya, makanya ini ada ribet seperti ini ya karena sudah saya uraikan ke semua komponen akibat masing-masing muatan. Ya, seperti itu ya. Nanti silakan kalian lanjutkan ya. Oke, kemudian kalau sudah nanti kita pecah dia seperti ini. Nah, kemudian kita tinjau medan listrik pada masing-masing komponen, yaitu komponen arah X dan komponen arah Y. Nah, pertama kita selesaikan dulu komponen arah X. Berarti medan arah X adalah medan arah X akibat muatan 1, tambah medan arah X akibat muatan 2, tambah medan arah X muatan 3, tambah medan arah X muatan 4. Nah, kemudian ingat, medan listrik itu dari akibat suatu muatan titik, ya, itu rumusnya begini, E sama dengan K Q per R. Nah, berarti ini kita tinggal ganti semua ya, K Q per R1 plus K Q2 per R2 dan seterusnya. Nah, di sini ingat lagi bahwa kita sudah memperhitungkan arah ya. Nah, lihat di sini.
Ini ada tanda negatif. Ini ada tanda negatif. Oke, saya akan bahas yang bagian ini ya, biar lebih jelas. Kenapa bisa muncul ada positif, ada negatif. Lihat di sini EX1. EX1, muatan 1 kan yang ini ya. Nah, ini kan ya, berarti kan arah medannya itu yang ini. Ya, kalau muatan positif kan menjauh ya. EX1 kemana arahnya? Yang ini kan? Positif. Ya, makanya ini positif. EX2, muatan 2. Nah, ini muatan 2 negatif, berarti arahnya ke sini kan? Nah, yang arah X-nya mana? Ke sini juga. Itu kan ya proyeksinya. Makanya ini positif. Kemudian EX3. Muatan 3 mana? Ini. Muatan 3 itu positif. Berarti medan akibat muatan 3 itu arahnya yang ini. Yang warna hijau nih. Saya gambar warna hijau. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita proyeksi terhadap sumbu X. Berarti yang bagian ini. Kemana arahnya? Arahnya negatif. Makanya di sini tulis minus. Ya. Kemudian EX4, lihat di gambar. Ini kan muatan 4. Ini tuh negatif. Berarti medannya arahnya ke sini ya, masuk ke dalam dia. Nah, kemudian kita cari yang arah X. Proyeksikan ke X. Berarti yang ini. Kemana arahnya? Negatif. Makanya ini menjadi negatif. Oke. R1 itu apa? R1 adalah jarak ya. Jarak dari muatan ke titik yang dituju gitu. Jadi kalau lihat di gambar ini, yang ini ya, ini kan panjangnya A ya. Ini juga panjangnya A. Berarti kalau setengahnya, ini kan gambar ini kan cuma segini ya. Sebagian aja ya. Berarti adalah setengah A ini ya. Ini juga setengah A. Ditanya berapa yang ini gitu. Jadi tinggal pakai rumus Pitagoras aja ya. Maka si yang bagian sini adalah akar setengah A kuadrat gitu ya. Kuadrat plus setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat. Nah, itu dapatnya adalah ini. A per akar 2. Nah, ya. A per akar 2 kuadrat, Nah, seperti ini ya. Ini kayaknya kuadrat ya, rumusnya. Oke, nah seperti itu. Jadi silakan tinggal dilanjutkan aja ya, seperti ini. Terus nanti kalian selesaikan cos 45 derajat tuh ini 1 per akar 2 ya. Dimasukkan nanti dapatnya. Nah, ini tanda negatifnya kita tetap biarin aja ya, ini bawaannya, sementara muatannya itu sudah harga mutlak. Jadi kita sudah anggap dia positif semua ya muatannya. Kalau dimasukkan ini plus 10 minus 10 plus 20 minus 20, maka ini hasilnya sama dengan 0. Jadi dapatnya EX sama dengan 0. Nah, kita juga lanjutkan untuk yang komponen arah Y ya. Caranya sama aja kayak tadi. Nanti kita hitung, nah, kita masukkan ya nilainya, dapatnya adalah segini. Ya, nanti ini boleh kalian lanjutkan ya secara detail, ini sudah ada. Nah, EY sama dengan 1,02 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata nilainya itu positif ya, EY-nya nilainya positif. Nah, nilai positif menunjukkan bahwa medan ke arah sumbu Y positif. Nah, jadi kalau begitu di gambar tadi kan kita punya muatan ya di sini ya, 1 2 3 4. Nah, tadi sebentar, gambarnya saya lupa. Oh ya, Q1 2 3 4. Ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4 gitu kan ya. Nah, kita mau mencari berapa medan yang ada di tengah-tengah sini gitu kan. Nah, hasilnya ternyata namanya E ya. Nilainya adalah bagian X-nya tambah bagian Y. Nah, kebetulan di sini bagian X-nya sama dengan 0. Bagian Y-nya ada nilainya di sini. Nah, arahnya positif, berarti arah J. Ya, positif. Jadi kalau digambar tadi kan begini ya, ini sumbu ya, sumbu X, ini sumbu Y gitu kan ya. Nah, medannya itu sebesar ini 1,2 kali 10 pangkat 5, arahnya J. Berarti kalau gitu arah E-nya kemana? Ini J nih. Ini I. Arahnya adalah ke atas. Atas, Pak. Iya, ini adalah si E-nya. Nah, begitu. Arah medannya ke sini.
Oke, itu penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Siapa? Sena, Pak, TB Oke, Sena TB ini berapa? 13, Pak. 13. Silakan Sena. Tadi masih kurang paham, Pak, yang pada komponen X, terus dia kenapa bisa minus-minus gitu, Pak? Komponen X. Oh. Ya. Yang ini ya? Ini. Iya, Pak, yang minus-minus itu, Pak. Ya, saya ulangi ya. Oke, ini saya coba Sena boleh sambil apa? Gambarnya sudah ada belum Sena? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau gitu tolong gambarnya sambil kamu coret-coret lagi. Saya akan bersihkan dulu. Nah, tadi muatan 1 nilainya apa ya? Positif negatif? Tolong dibantu. Positif, Pak. Positif, Pak. Yang kedua? Negatif, Pak. Oke. Negatif. Oke, saya sekarang akan menggunakan warna deh ya. Ini pertama yang Q1 ya, kita lihat. Q1 itu kan muatannya positif ya, maka sesuai dengan aturan bahwa kalau muatan positif itu arah medannya masuk ke dalam, keluar. Keluar, Pak. Ya, keluar ya, arahnya keluar begini. Nah, berarti kalau gitu, berarti kan arahnya keluar gitu kan ya. Pada titik ini, kalau keluar tuh ke sebelah mana? Q3, Q4, dan Q2, Pak. Ini loh, yang hijau nih. Nah, ini adalah medan. Ya. Paham nggak, Sahabat Sena? Ini gambar saya. Paham, Pak. Ini adalah E berapa? E1, Pak. Oke, E1. Nah, E1 arahnya ke sini. Oke. Nah, kemudian ini kan kita sedang bekerja dengan komponen arah X ya. Nah, jadi ini saya gambar dulu. Sumbunya saya geser sedikit. Nah, saya geser ke sini kan. Kita lakukan proyeksi. Arah X kemana? Berarti kan ke sini ya. Gitu ya. Ini adalah E1, EX1 ya. Komponen 1 arah X. Betul, Sena? Betul, Pak. Oke, sip. Nah, sekarang lihat kemana arah EX1? Kusumbu apa? X positif apa X negatif? X positif, Pak. Positif, Pak. Nah, X positif. Oleh karena itu di sini saya tulis plus. Yang 2 juga sama ya. Nanti kamu boleh lakukan ya. Sekarang saya mau ke yang 3 aja deh, EX3. Berarti kita tinjau muatan 3. Atau ini aja, ini nanti gambarnya tumpang tindih. Yang 4 aja ya. Saya akan melihat yang EX4. Nah, ini berarti kita meninjau muatan 4. Lihat, muatan 4 ini nilainya, muatannya bernilai negatif. Negatif, Pak. Berarti kalau gitu, terhadap titik ini, kemana arah medannya? Terhadap ke Q4, Pak. Ya, betul, ke keempat. Berarti ini kita sebut sebagai E4. E4. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proyeksi E4 terhadap sumbu X. Nah, berarti kan kita lihat ini sumbu X yang mendatar. Berarti kita proyeksikan kan? Proyeksi, oh ketemunya di sini. Berarti ini dia. Nah, ini adalah X4. X4. Nah, sekarang lihat. EX4 arahnya ke sumbu X positif apa negatif? Negatif. Negatif, Pak. Nah, makanya di sini saya tulis negatif. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu nilai E3Y dengan E2Y nilainya sama ya, Pak? E3Y dan E2Y. Bentar ya. Ah, saya lihat tadi sama-sama ke atas. Oh, yang ini ya? Yang tadi digambar, Pak. Oke, sebentar ya. Ini saya bawa aja gambar ini ke bawah ya. Sambil lihat persamaannya. Gambar yang satu lagi sih, Pak, kayaknya.
Yang ada tabrak-tabrakan banyak gitu, Pak. Oh, makanya itu ribet, nanti jangan di ini deh. Ini aja kita gambar di sini Oke. ya. Gambar aja di sini. Oke, sebentar ya. Saya gambar dulu. Ini tadi Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, pertanyaannya Tony gimana tadi? Tadi pas diproyeksikan yang E3 itu dia ke atas, Pak. E3 ya. Coba kita lihat ya. Ini muatan 3. E3Y Muatan 3 positif ya. Berarti kan arahnya ke menjauhi ya. ke menjauhi, terus diproyeksikan ke Y, Pak. Ya, oke, ini arah Y-nya ke atas, berarti dia ke sini. Ya, AA. Nah, terus E2-nya juga diproyeksikan ke Y. oke, saya gambar E2 sebagai hijau. E2 itu negatif, berarti arahnya ke sini ya. Iya, Pak. Oke, proyeksinya berarti yang ini. Nah, di situ nilai E3Y sama E2Y sama dia, Pak. Oh, kamu nanya besarnya sama enggak gitu ya? Iya, iya. Oh, begini. E3Y itu nilainya kan K kali Q3 per R3 kuadrat gitu ya. Iya, Pak. E2Y sama dengan K kali Q2 per Q2. R2Y gitu ya. Nah ya, kalau kamu tanya nilainya sama enggak, kita cek aja. K-nya sama? Ya sama. Q3 sama Q2 sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Kalau beda berarti E3Y sama E2Y nilainya beda. Oh. Cuman arahnya aja yang sama ya, Pak? Arahnya saja yang sama, betul. Baik, baik. Siap-siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama dari Medan ke Lagu Boti, tapi yang satu naik becak, satunya naik ini ya, KBT. Beda lah. Ya, arahnya sama ke Lagu Boti. Terima kasih, Tony. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Izin bertanya, Pak. Ya, Sebastian PE NIM 01, Pak. ya. Saya ingin bertanya yang ini, Pak, yang A per R2 kuadrat itu, Pak. Itu dari mana tadi, Pak? Enggak saya perhatiin tadi, Pak. Kurang nangkep, Pak. R kuadrat ini. Yang ini, Pak, yang A per R2 kuadrat itu, Pak. A per R2 kuadrat. Yang ini ya maksudnya? Yang ini, Pak. Nggak jelas soalnya ini, Pak. Oh iya ya ini udah kamu udah ngelingkerin. Oke, kenapa tadi? Sorry. Kurang memahami, Pak, di bagian situ. Kurang jelas tadi, Pak, mendengar Pak di bagian situ. Ini A per Itu dari mana, Pak? Oke, saya tanya dulu. A per akar 2 udah ngerti belum dari mana? Nah, iya, Pak, itu yang saya tanya, Pak. Dari Oh. mana asalnya, Pak? Ya boleh deh. Tanya aja terus ya. Gak apa-apa. Silakan, saya senang aja kok. Jadi gini ya, ini kan bentuknya begini ya, kotak begini ya. Gitu ya. Ini panjangnya adalah A. Ini panjangnya adalah A gitu kan. Nah, kita lihat dulu deh. Misalkan E1Y ya. Ini kan berarti kalau ini ditulis rumusnya tuh begini ya. E1Y itu sama dengan K Q1 Q2 per R1 kuadrat cos 45 derajat. Nah, gitu ya rumusnya. Nah, yang kamu tanya itu adalah si R1-nya kok bisa hasilnya begini ya? Halo? Iya, Pak. Ya, kuadratnya nggak ada masalah ya, karena ini kuadratnya bawaan. Nah, sekarang lihat. R1 itu adalah jarak ya dari titik yang ditinjau berapa medannya ke muatan tersebut. Jadi ini. Nah, ini adalah si R1 gitu. Lihat, ini kan panjangnya adalah A per 2 ya. Kan setengahnya ya. Ini juga sama. A per 2. Berarti sisi miringnya berapa nilainya? R1 sama dengan akar A per 2 kuadrat tambah A per 2 kuadrat kan gitu. Berarti sama dengan akar A kuadrat per 4 plus A kuadrat per 4. Gitu kan ya. Berarti berapa ini?
2/4 A kuadrat diakarin, gitu kan ya? Ya, berarti sama dengan berapa? Akar A kuadrat per 2, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti ini R1 sama dengan apa kalau disederhanakan? Ini kan akar. Akar setengah. Nah, berarti kan A akar per akar 2. Akar 2. Iya, itu dia. Oke, Sebastian. Baik Pak, ngerti Pak. Ya, terima Oh, kasih. saya salahnya di A-nya saya keluarin Pak. Nggak ikut dalam akarnya. Oh, iya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Izin bertanya Pak, Edwiner, silakan Edwin. itu Pak untuk yang ketiganya kan Pak, itu per 1 per A kuadrat per 2 Pak. 1 per A kuadrat per 2. Yang Itu ini? ya Pak. Yang ini? Itu hasil dari untuk mematikan bawahnya itu ya Pak penyebutnya. Mematikan bawahnya. Kasihan sekali dimatikan ini. Maksudnya gimana? Ini ya, yang ini ya maksud saya? Iya Maksudnya? itu Pak, dari mana dapatnya? Kenapa Edwiner, masalahnya di mana? Itu dapatnya dari mana ya Pak? Gitu. Dapatnya dari mana? Ini loh, dari ini. Ini kan ya, ini kan dari sini ya asalnya nih. Ini kan 1 per A per akar 2 kuadrat. Gini kan? Iya Pak. Ya, berarti kan sama dengan 1 per A kuadrat per 2. Gitu kan? Nah, inilah. Berarti jadi Pak untuk yang Q2, Q3 dan Q4-nya Pak? Iya, kenapa? Itu penyebutnya semua disetarakan jadi satu gitu ya? Ya ini kan penyebutnya kan sama semua kan, makanya dikeluarin aja. Ini kalau dikalikan ke dalam, kan dapatnya ini lagi. Baik Pak, paham Pak. Oke. Ya mungkin satu lagi pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Isabel, Pak. Isabel, ya nggak apa-apa. NIM berapa Isabel? TB? Dari Prodi TB NIM 8, Pak. Oh iya, silakan Isabella. Ini Pak, saya mau nanya yang ini, yang komponen X tadi. Ya. Kan si yang E1-nya itu X1-nya itu kan Pak, sebenarnya dia muatannya positif. Terus kenapa dimutlakkan lagi, Pak? Oh iya, tadi begini, siapa Isabel. Jadi kita itu jangan double claim. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah mengklaim arahnya, ya ini kan sudah dikasih tahu ini kita klaim bahwa arahnya positif ya. Ini jangan lagi diperhitungkan jenis muatannya. Karena jenis muatan itu akan mempengaruhi arah dari medannya. Nah, di sini kan arahnya sudah kita tentukan ini positif. Oh, yang ini positif, ini negatif, ini negatif. Jadi yang ini jangan lagi dibilang bahwa dia muatan positif atau negatif. Pokoknya kita mutlakkan semuanya positif. Sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya tadi, yang di soal nomor 1, yang di hukum kolom. Kalau Isabel memasukkan, misalkan Q2 ya, Q2 nilainya negatif ya. Kalau kamu masukkan ini negatif, ini jadi tandanya jadi negatif nanti di sini. Ya kan? Plus kali K minus Q per R2 gitu kan. Ini jadi minus di sini. Nah, ini malah jadi salah. Begitu, Isabella? Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, ini sudah 1 jam. Jadi terima kasih. Semoga penjelasan online kelas ini bisa membantu ya untuk memahami pelajaran fisika dasar 2. Saya sangat
mengharapkan kalian di masa PJJ gini ya, online class begini, harus rajin banyak berlatih di rumah karena tantangannya banyak sekali ya. Agak susah memang belajar di rumah sendirian tanpa teman, dan kita jarang ketemu secara tatap muka langsung gitu. Ya, jadi silakan belajar lagi. Nanti saya akan kirimkan satu buku ya, PDF itu tentang soal-soal dan pembahasan. Jadi tolong nanti bisa dipelajari juga. Sekian dari saya. Minggu depan kita akan bahas mengenai hukum Gauss. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Izin Pak. Selamat sore. Izin Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak. Izin Ya, Pak. izin siapa yang izin ini? Izin gimana maksudnya? Apanya Pak? Video recordingnya nanti bisa di-share-kan Pak? Iya. Iya, Pak. Ya, video recording akan saya share ya. Nanti setelah saya compile dulu ya. Baik Pak, Nanti terima kasih saya Pak. upload. Untuk yang par sudah selesai compile videonya, nanti sudah bisa langsung diupload habis ini ya. Baik, Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Terima Pak. kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Selamat sore Pak. 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 Terima kasih, Pak.